Lagi dan lagi, temuan Menku Purbaya bikin geleng kepala. Bagaimana tidak, kali ini Purbaya berhasil bongkar transaksi jahat era Jokowi capai hampir 1.000 triliun di Bank Pembangunan China. Di tahun terakhir kekuasaan Presiden Joko Widodo, publik dikejutkan oleh satu angka yang nyaris tak masuk akal, 984 triliun rupiah. Bukan APBN, bukan investasi resmi, melainkan transaksi keuangan mencurigakan yang diduga terkait korupsi, sebagaimana dicatat PPATK sepanjang tahun 2024. Ada transaksi yang sangat besar antara Jokowi dengan Bank Pembangunan Cina itu. Dan Purbaya sekarang seperti mendapatkan poin untuk langsung berhadapan dengan kasus ini, artinya dia berhadapan dengan Jokowi. Ya, Purbaya mau mengungkap bahwa ada problem sangat serius sekali. Ada 984 triliun uang korupsi beredar dalam 1 tahun pemerintahan Jokowi tahun 2024. Itu satu laporan resmi yang langsung menjadi sinyal pemerintahan Prabowo untuk menelusuri ini uang kemana aja. Prabowo menyetujui langkah-langkah Purbaya agar ini diselesaikan B2B. Kalau B2B gagal, berarti ada masalah sangat serius. 1.000 triliun. Gimana ceritanya, Mas Gede? Iya. Jadi ini dalam istilah resminya itu namanya misinvoicing. Misinvoicing. Ya, artinya invoice yang tidak tepat lah, kira-kira gitu. Oke. Dan kejadiannya itu ada dua jenis misinvoicing ini. Yang pertama under invoicing. Oke. Artinya nilainya di bawah dari nilai sebenarnya gitu. Oke. Under kan. Dimurah-murahin. Dimurah-murahin. Oke. Yang kedua over invoicing. Dimahal-mahalin kebalikannya. Oke. Jadi teman-teman dari Next Indonesia, saya sudah dapat izin mereka untuk buka data ini. Oke. Mereka tuh sudah melakukan penelitian sejak tahun 2013 sampai 2024. Oke. Dan didapatkanlah ternyata dalam aktivitas ekspor Indonesia selama 10 tahun tersebut secara konsisten terjadi misinvoicing. Oke. Setiap tahunnya. Oke. Jadi setiap tahunnya ada dana gelap, ada aliran dana gelap yang tidak terbaca oleh sistem hukum, sistem pemerintahan Yang harusnya masuk ke negara. Seharusnya kalau 1.000 T itu bisa masuk ke negara dalam bentuk pajak, bea keluar, atau PNBP. Oh, dari total nilai itu? Dari total nilai itu anggaplah kita dapat 10-15% lah minimal. Itu kita bisa dapat 100 triliun sampai 160 triliun Per tahun? per tahun, tambahan penerimaannya langsung ke negara dalam bentuk pajak, PNBP, bea cukai ini. 160 T. Itu kalau itu benar-benar bisa diambil semua oleh negara, itu bisa meningkatkan tax ratio. Oke. Yang kemarin kan orang-orang bilang tax ratio kita terendah se-Asia, di bawah 10%. Tax ratio kita itu tidak mencerminkan perekonomian kita. Nah, ya karena aktivitas ini Yang berlangsung dalam 10 tahun terakhir itu? 10 tahun terakhir berlangsung. Baik, 10 tahun terakhir berarti itu di era Joko Widodo. Iya. Oke. Ini adalah sebuah aktivitas melanggar hukum sebenarnya. Oke. Dia aktivitas ilegal. Karena PBB saja sudah mengeluarkan resolusi ini khusus untuk praktek aliran dana gelap ini. Kalau tidak salah dalam Sustainable Development Goals di poin 16 sudah itu dibahas bahwa aliran dana gelap inilah yang membuat perekonomian negara-negara berkembang sulit bertumbuh. Oke. Benar kan? Kita stagnan nih 10 tahun terakhir. 4%, 5%, 4%, 5%. Oke. Makanya Pak Prabowo pinginnya kan langsung 2 kali lipat kan, 8% kalau bisa. Oke. Dan bahkan saya baca di buku-buku Pak Prabowo yang lama itu, dia pinginnya sebenarnya 10%. Oke. Cuma ini komprominya. Jadi itu. Oke. Jadi ini adalah praktek kejahatan yang mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Saya datang ke pemerintahan bukan untuk melawan orang, tapi untuk melawan kebiasaan buruk pejabat yang main-main dengan uang rakyat, yang ngaku wakil rakyat tapi lupa dengan kepentingan rakyat. Saya bukan cari kekuasaan, saya mau perlawanan untuk bersihkan yang kotor. Kalau kalian juga muak dengan kelakuan pejabat begini, suarakan. Angka ini bukan sekedar statistik, ia adalah cermin kegagalan tata kelola sekaligus alarm keras bagi Republik. Dan ketika Purbaya Yudi Sadewa, seorang teknokrat yang dikenal berhati-hati, mulai bicara soal struktur pembiayaan, aliran dana, dan ketergantungan utang, publik seharusnya paham, ini bukan isu kecil, ini pintu masuk membongkar kejahatan finansial sistemik. 984 triliun, angka yang tidak bisa dianggap biasa.
Mari kita berhenti sejenak dan berpikir rasional. 984 triliun rupiah dalam 1 tahun. Itu setara hampir setengah APBN Indonesia, lebih besar dari anggaran pendidikan nasional, hampir menyamai total utang baru Indonesia dalam 1 periode fiskal. Pertanyaannya sederhana tapi mengerikan. Uang sebanyak ini bergerak kemana, lewat siapa, dan untuk kepentingan apa? PPATK tidak sembarangan. Mereka tidak bicara gosip politik. Mereka bicara pola transaksi, rekening, lintas negara, lintas bank, dan lintas yurisdiksi. Dan ketika disebut bahwa lebih dari setengah transaksi mencurigakan itu terkait langsung dengan korupsi, maka ini bukan lagi oknum, ini sistem. Era Jokowi dan ledakan pembiayaan asing. Disinilah nama China dan Bank Pembangunan mulai masuk dalam diskursus publik. Sepanjang era Jokowi, Indonesia mengalami lonjakan utang luar negeri, proyek infrastruktur masif, skema pembiayaan yang kompleks dan tertutup, kerjasama bilateral yang minim transparansi publik. Bukan rahasia bahwa China Development Bank atau CDB dan lembaga pembiayaan China lainnya menjadi aktor penting dalam proyek strategis nasional. Sekali lagi, ini bukan tuduhan, ini fakta kerjasama resmi. Namun yang menjadi soal adalah, apakah seluruh aliran dana itu bersih, transparan, dan bebas dari rekayasa transaksi? Purbaya secara terbuka mengingatkan bahwa banyak skema pembiayaan tidak sepenuhnya tercermin dalam APBN. Ada risiko off-balance sheet financing, ada struktur utang yang tidak mudah dilacak publik. Dan di titik inilah, transaksi janggal hampir 1.000 triliun rupiah menjadi sangat relevan untuk dikaitkan. Transaksi jahat, bukan uang tunai, tapi rekayasa keuangan. Korupsi modern tidak lagi pakai koper uang. Ia memakai rekening berlapis, perusahaan cangkang, pembiayaan proyek, overpricing, fee konsultan fiktif, pembayaran lintas negara. PPATK menyebut jelas, pencucian uang dari korupsi masih sangat dominan. Artinya apa? Artinya, korupsi terintegrasi dengan sistem perbankan dan pembiayaan internasional. Jika ada proyek ratusan triliun dibiayai bank asing dengan pengawasan lemah, maka celah kejahatan terbuka lebar. Dan jika negara terlalu sibuk membangun citra keberhasilan, sementara pengawasan ditinggalkan, maka kejahatan tumbuh subur di balik beton dan baja. Mengapa baru terbuka di tahun terakhir? Pertanyaan politik yang tidak bisa dihindari. Mengapa angka ini baru mengemuka di ujung kekuasaan? Apakah karena sebelumnya ditahan? Karena tekanan politik? Atau karena baru sekarang berani dibuka? Jika selama bertahun-tahun uang haram mengalir, lalu baru dicatat saat kekuasaan hampir berakhir, maka publik berhak curiga. Siapa yang selama ini melindungi sistem ini? Korupsi 984 triliun rupiah tidak mungkin terjadi dalam semalam. Ia pasti akumulasi bertahun-tahun. Dan itu berarti ada pembiaran, ada kegagalan pengawasan, ada kemungkinan keterlibatan elit. Ketika Purbaya bicara soal realitas utang dan resiko fiskal, banyak yang menganggapnya alarm teknis, padahal ini alarm politik. Utang yang tidak transparan menjadi ruang korupsi. Pembiayaan asing tertutup menjadi peluang transaksi janggal. Proyek raksasa tanpa audit terbuka menjadi surga pencucian uang. Jika benar sebagian aliran dana bermuara atau bersinggungan dengan bank pembangunan asing, maka negara kehilangan kedaulatan pengawasan. Aparat domestik kesulitan menelusuri, pelaku merasa aman secara hukum. Dan inilah wajah korupsi global abad 21. Tanggung jawab siapa? Pertanyaan pamungkas, apakah ini salah satu presiden saja? Tidak sesederhana itu, tapi kepemimpinan menentukan arah. Jika selama 1 dekade, kritik dilemahkan, data ditutup, lawan dibungkam, institusi pengawas dilemahkan, maka jangan heran jika korupsi tumbuh menjadi monster hampir 1.000 triliun rupiah. Ini bukan sekedar catatan kelam, ini warisan masalah nasional. Negara harus berani membuka semuanya. Jika pemerintahan selanjutnya serius, maka audit lintas negara harus dibuka, skema pembiayaan asing harus transparan, data PPATK harus ditindaklanjuti, bukan disimpan. Tidak boleh ada tabu, siapapun bisa diperiksa. Karena 984 triliun rupiah bukan angka teknis, itu adalah sekolah yang tidak dibangun, rumah sakit yang tidak berdiri, kemiskinan yang dipelihara. Dan jika negara memilih diam, maka sejarah akan mencatat
Di akhir era Jokowi, Republik hampir tenggelam oleh transaksi jahat yang dibiarkan tumbuh di balik nama pembangunan. Siapa diuntungkan? Tulis di kolom komentar.